Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar sobat akuntansi semuanya? Mudah-mudahan hari ini semuanya selalu berada dalam kondisi sehat. Oke, saya mohon izin untuk membuka masker karena saya sedang sendiri. Hari ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran tentang asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Jalan-jalan ke pasar duren, jangan lupa membeli buah jambu. Jangan kamu ngaku keren kalau kamu belum menuntut ilmu. Yuk, kita belajar bareng-bareng yuk. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita telah sama-sama memahami mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Mudah-mudahan kalian masih mengingat ya tentang beberapa jenis dan bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Nah, output yang dihasilkan oleh beberapa badan usaha antara yang satu dengan yang lainnya tentunya tidak sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada jenis dan bentuk badan usaha itu sendiri. Walaupun berbeda, namun laporan keuangan yang nantinya dibuat haruslah tetap berpegang pada asumsi serta prinsip dan konsep dasar akuntansi supaya nantinya didapatkan laporan keuangan yang baik, yang valid dan akurat. Nah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama, kita akan mencoba memahami tentang asumsi dasar akuntansi. Apa itu asumsi dasar akuntansi? Oke, asumsi dasar akuntansi adalah aturan yang disepakati dalam akuntansi dan didalilkan atau dianggap benar. Asumsi dasar akuntansi sendiri merupakan salah satu dari konsep pengukuran dan pengakuan yang menjadi bagian dari kerangka konseptual akuntansi, di mana asumsi dasar akuntansi dan konsep-konsep yang lain akan menjadi pedoman dalam penerapan tujuan dasar dari kerangka konseptual akuntansi, yaitu tujuan laporan keuangan. Nah, untuk membantu memudahkan memperoleh pemahaman tentang asumsi dasar, perhatikan pada gambar berikut ini, bahwa asumsi dasar itu sendiri berguna bagi yang pertama adalah akuntan sebagai panduan untuk mencatat dan melaporkan data-data akuntansi. Selanjutnya, asumsi dasar ini juga mempunyai esensi yang penting bagi badan penyusun standar akuntansi, yaitu sebagai panduan untuk menyusun standar yang baru. Jadi, kenapa ya Bu, kok saya harus mempelajari tentang asumsi dasar? Oke, dengan mempelajari tentang asumsi dasar, maka kedepannya kalian akan memperoleh pemahaman yang sangat memadai mengenai bagaimana perlakuan dan pengukuran terhadap data-data akuntansi, sehingga nantinya akan diperoleh output yang akurat, valid, dan terpercaya. Sekarang mari kita coba melihat satu persatu tentang asumsi dasar tersebut. Nah, asumsi dasar ini kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, asumsi dasar menurut Generally Accepted Accounting Principle. Yang kedua, asumsi dasar menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants. Dan yang ketiga, asumsi dasar menurut pedoman SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Terdapat 8 asumsi dasar menurut Generally Accepted Accounting Principle. Di antaranya yang pertama adalah asumsi kesatuan bisnis atau istilahnya adalah unit entity assumption. Yang kedua adalah asumsi kesinambungan bisnis atau biasa disebut sebagai going concern assumption. Yang ketiga, asumsi periodisasi tepat waktu atau time period assumption. Yang keempat, asumsi dalam pengukuran unit moneter atau diistilahkan dengan monetary unit assumption. Yang kelima, asumsi kewajaran bisnis. Keenam, asumsi keandalan. Ketujuh,
konsistensi assumption, dan yang kedelapan adalah asumsi akrual. Kita akan coba bahas satu persatu. Asumsi kesatuan bisnis atau economic entity. Dalam asumsi ini mengendaki adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan sebagai entitas ekonomi dengan transaksi pemilik sebagai individu dan transaksi entitas ekonomi lainnya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap asumsi ini, saya buat contoh sebagai berikut. Tuan Angga memiliki sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa layanan barang yang dia beri nama CV Karunia Jaya. Nah, pada hari ini Tuan Angga membeli 2 jenis kendaraan, satu berupa sepeda motor seharga 15 juta rupiah, dan satu lagi dia membeli sebuah mobil pickup seharga 125 juta rupiah. Sepeda motor yang dia beli seharga 15 juta rupiah itu diperuntukkan sebagai kendaraan untuk antar jemput putranya yang bersekolah. Sedangkan mobil pickup yang dia beli akan digunakan sebagai kendaraan untuk operasional pada CV Karunia Jaya. Nah, dalam hal ini pembelian sepeda motor tidak boleh dianggap sebagai bagian dari aset CV Karunia Jaya. Mengapa? Karena peruntukannya adalah untuk kepentingan pribadi dari Tuan Angga. Sedangkan untuk kepentingan operasional CV Karunia Jaya, maka pencatatan aset hanya meliputi pembelian atas mobil pickup. Sudah cukup jelas ya? Yang kedua, asumsi kesinambungan bisnis atau going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha di mana perusahaan akan terus melanjutkan usahanya itu di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan akan terus berdiri dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi. Jadi, untuk memudahkan pemahaman bahwa berdasarkan asumsi going concern, perusahaan itu dibentuk untuk masa seterusnya, selamanya, tidak dibentuk untuk jangka waktu yang terbatas. Nah, dampaknya apa akibat dari asumsi kesinambungan bisnis ini adalah agar perusahaan memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontraknya. Misalkan seperti ini, dalam suatu laporan posisi keuangan, salah satu komponen di sisi aset adalah piutang atau tagihan. Nah, dengan adanya piutang, perusahaan memiliki harapan untuk manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Misalkan piutang itu akan jatuh tempo dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, apabila perusahaan ini tidak dimaksudkan untuk berdiri dalam jangka panjang, dalam jangka waktu yang tidak terbatas, maka kemungkinan piutang tadi tidak akan bisa tertagih jika suatu saat ternyata perusahaan ini berdiri dalam jangka waktu yang terbatas. Asumsi yang ketiga adalah periodisasi tepat waktu atau time period assumption. Asumsi ini beranggapan bahwa umur ekonomi suatu bisnis dapat dibagi dalam periode waktu buatan. Maka berdasarkan asumsi periode waktu, aktivitas perusahaan dapat dibagi menjadi aktivitas bulanan, kuartalan, atau tahunan dengan tujuan untuk mendapatkan laporan keuangan yang berarti.
Selanjutnya adalah asumsi dalam pengukuran unit moneter atau monetary unit. Dalam asumsi ini menyatakan bahwa hanya data transaksi yang dapat dihitung menggunakan satuan uang saja yang dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi. Jadi sekalipun ada beberapa informasi yang dianggap relevan, informasi lainnya, tapi apabila informasi tersebut tidak menggunakan satuan uang, maka informasi tersebut tidak bisa dimasukkan dalam catatan akuntansi. Misalkan kondisi kesehatan pemilik perusahaan saat ini, atau misalkan informasi tentang kualitas layanan karyawan. Karena hal ini, kedua informasi tersebut tidak bisa diukur dengan menggunakan satuan uang, maka dia bukan merupakan objek dalam akuntansi. Yang kelima, asumsi kewajaran bisnis atau arm's length transaction assumption. Nah, dalam asumsi ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi, misalkan pihak pembeli dan pihak penjual, mereka bekerja secara mandiri, bebas, dan rasional. Setiap pihak ini harus berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memuaskan kedua belah pihak. Asumsi yang keenam adalah kehandalan atau reliability assumption. Dalam asumsi ini, akuntansi hanya menyajikan catatan bukti transaksi yang memadai dan hanya menyajikan laporan keuangan yang dapat dihandalkan bagi pengguna seperti manajer, pemilik, maupun kreditur. Informasi yang baik dan handal haruslah merupakan informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang bersifat material, dan penyajiannya haruslah tulus dan jujur atau faithful representation. Kehandalan informasi juga akan mempengaruhi relevansi dari informasi itu sendiri. Karena jika informasi yang disajikan handal, maka akan semakin relevanlah informasi yang dihasilkan. Begitu juga jika informasi tersebut tidak handal, maka akan berpotensi besar untuk menyesatkan pemakai informasinya. Selanjutnya adalah asumsi konsistensi. Yang dimaksudkan dalam asumsi ini adalah agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Prinsip ini bertujuan agar laporan keuangan mempunyai daya banding. Namun bukan berarti bahwa pemilihan sebuah metode atau prosedur tidak boleh berubah sepanjang masa apabila dipandang peralihan dari satu metode kepada metode yang lain itu dianggap menghasilkan informasi yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu, lebih informatif, lebih tepat, dan lebih akurat serta rasional, maka peralihan dari satu metode kepada metode yang lain tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap asumsi konsistensi. Asumsi dasar yang terakhir menurut Generally Accepted Accounting Principle adalah asumsi akrual, di mana dalam asumsi ini transaksi ekonomi akan dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan berdasarkan saat kas diterima atau dibayarkan. Nah, untuk mudahnya saya buat contoh seperti ini. Misalkan tuan ganda mempunyai sebuah usaha yang bergerak di bidang layanan jasa konsultasi desain interior. Pada hari ini, tanggal 20 Agustus 2021, tuan ganda telah menyelesaikan sebuah jasa konsultasi untuk kliennya yang bernama Nyonya Lina seharga 2 juta rupiah. Ternyata Nyonya Lina menyanggupi untuk membayar transaksi ini sebesar 2 juta rupiah pada tanggal 1 September 2021 atau pada bulan berikutnya.
Nah, sekalipun belum terjadi pertukaran atau perpindahan uang dari Nyonya Lina kepada tuan ganda sebagai bentuk pendapatan bagi tuan ganda, namun berdasarkan asumsi akrual pada tanggal 20 Agustus 2021, tuan ganda harus mengakui pendapatan sebesar 2 juta rupiah sebagai pendapatan yang merupakan haknya tanpa menunggu kas diterimakan pada tanggal 1 September 2021. Jika asumsi dasar menurut Generally Accepted Accounting Principle terdapat 8 asumsi, maka asumsi dasar menurut AICPA atau menurut American Institute of Certified Public Accountants dalam hal ini terdapat 10 asumsi dasar, di mana beberapa asumsi terlihat tidak jauh berbeda dengan asumsi-asumsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk memperoleh pemahaman yang lebih detail, lebih lengkap tentang beberapa asumsi ini, silahkan kalian coba cari atau kalian googling pada literasi atau referensi yang berbeda. Jika ada beberapa pertanyaan, jangan segan untuk bertanya ya. Memasuki asumsi dasar yang ketiga, yaitu asumsi dasar menurut pedoman standar akuntansi keuangan. Terdapat 6 asumsi dasar yang mana dari beberapa asumsi tersebut juga tidak jauh berbeda dengan penjelasan pada pemaparan sebelumnya. Jadi, lakukan literasi secara mandiri untuk memperoleh pemahaman terhadap asumsi dasar berdasarkan pedoman SAK ini. Hal yang tidak kalah pentingnya sebelum kita mempelajari tentang akuntansi adalah bagaimana kita memperoleh pemahaman yang memadai mengenai prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi memiliki 3 arti penting, diantaranya yang pertama, dasar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk penentuan perlakuan akuntansi dalam menyusun ataupun menginterpretasikan laporan keuangan. Yang kedua, prinsip akuntansi merupakan pedoman peringkasan dan pengungkapan informasi keuangan. Dan yang ketiga, prinsip akuntansi merupakan suatu kesepakatan atau aturan main tentang bagaimana laporan keuangan disusun agar terjadi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terpisah secara fisik dan fungsional. Selanjutnya, mari kita simak beberapa esensi prinsip akuntansi berikut ini. Secara sederhana, prinsip dasar akuntansi akan kita klasifikasikan menjadi 5 hal. Yang pertama adalah prinsip biaya historis atau historical principle. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Yang ketiga adalah prinsip mempertemukan atau matching principle. Yang keempat adalah prinsip konsistensi atau konsistensi principle, dan yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle yang akan coba kita bahas satu persatu pada slide berikutnya. Prinsip historical cost atau prinsip biaya menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, modal, dan biaya. Saya ambil contoh sebagai berikut. Misalkan PT Indonesia dan PT Baruna melakukan sebuah transaksi jual beli mobil box. PT Indonesia akan membeli mobil box dari PT Baruna yang awalnya dihargai 150 juta rupiah. Namun ternyata berdasarkan hasil negosiasi dari kedua belah pihak, harga dari mobil box ini ternyata dilepas oleh PT Baruna seharga 140 juta rupiah, yang artinya PT Indonesia akan membeli mobil box tersebut dengan harga 140 juta rupiah. Maka penambahan aset yang akan dicatat oleh PT
Indonesia adalah sebesar 140 juta rupiah, yaitu berdasarkan harga deal atau harga kesepakatan yang tercipta antara PT Indonesia dan PT Baruna. Oke, contoh yang lainnya misalkan Anda akan membeli sebuah mesin pengepak. Nah, mesin packaging yang Anda beli itu adalah seharga 10 juta rupiah. Ternyata si penjual menarik atau menambahkan biaya lainnya, yaitu biaya untuk pengantaran mesin packaging ini sampai ke gudang Anda dengan harga Rp200.000 untuk ongkos kirimnya. Sedangkan untuk ongkos instalasi, penjual ini juga menarik dengan harga yaitu Rp300.000. Maka harga perolehan yang harus Anda akui sebagai penambahan aset pada mesin packaging Anda adalah sebesar 10 juta ditambah biaya pengiriman Rp200.000 plus ditambah biaya instalasi yaitu Rp300.000. Jadi aset Anda bernilai sebesar Rp10.500.000. Sudah paham ya? Selanjutnya, prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Prinsip ini menyangkut cara penentuan pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat pada waktunya. Pendapatan yang diperoleh suatu perusahaan diakui pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Namun, ada kalanya penerapan prinsip ini menjadi sangat sulit. Mengapa? Karena beberapa perusahaan lebih sering mencatat pendapatan yang dihasilkannya saat barang-barang hasil produksinya belum dikirim kepada pelanggan dan bukan saat transaksi jual beli terjadi. Selanjutnya adalah prinsip mempertemukan atau matching principle, atau ada beberapa referensi juga yang mengatakan sebagai prinsip menandingkan. Nah, pada prinsip ini untuk menyusun laporan keuangan periodik, pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang terjadi dalam periode akuntansi tertentu haruslah dipertemukan secara layak dengan biaya-biaya yang terjadi dalam periode akuntansi yang sama. Maksud dari prinsip mempertemukan ini adalah bahwa pendapatan yang dihasilkan pada suatu periode harus betul-betul ditandingkan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi, beban dalam hal ini tidak dicatat pada saat dibayarkan, melainkan ketika beban berkontribusi terhadap pendapatan tersebut. Jika pada paparan sebelumnya kita mempelajari mengenai asumsi dasar akuntansi yang salah satunya berisi tentang asumsi konsistensi, maka pada prinsip dasar kali ini juga kita akan membahas mengenai satu prinsip, yaitu konsistensi, di mana mempunyai pemahaman yang sama dengan asumsi dasar akuntansi, yaitu konsistensi, bahwa dalam prinsip konsistensi ini agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi seharusnya diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Prinsip yang terakhir adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Dalam prinsip ini, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah informasi yang lengkap, terutama terkait dengan semua hal yang menyebabkan perbedaan terhadap pengguna laporan keuangan haruslah diungkapkan dengan detail, dengan lengkap, dan tidak ada kesengajaan untuk menutupi atau menyembunyikan sebuah informasi.
Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang asumsi dan prinsip dasar akuntansi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk tetap memakai masker. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.